Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fabio. Di sini aku mau menjelaskan video lab praktikum yang ketiga. Nah, jadi kita pada video kali ini kita akan belajar shell basics, copying, deleting, dan moving files. Eh, Alat yang kita butuhkan adalah security workstation virtual machine. Security workstation virtual machine adalah virtual machine yang kita pakai di video-video sebelumnya, yaitu yang ini. Yang part pertama shell basics. Jadi step pertama akses the command line. Jadi kita harus buka dulu CyberOps Workstation VM dan menggunakan password CyberOps. Yang kedua kita akan membuka terminal dan mengetikkan man untuk belajar tentang man page. Man. Nah, di sini terdapat beberapa section yang dapat dilihat, yaitu name, synopsis, description, examples, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat sebuah pertanyaan, name a few section that included in main page. Nah, kita dapat menuliskan sectionnya apa saja. Contoh sectionnya adalah name, synopsis, description. Kita ketikkan saja di sini. Nah, di sini kita telah menuliskan beberapa section yang terdapat di main page, yaitu name, synopsis, description, examples, overview, dan etc. dan lain sebagainya ada di bawah. Lalu kita dapat menutupnya dengan menekan tombol Q. Terus kita dapat belajar untuk cp command dengan menuliskan main cp pada terminal. Nah, di sini akan muncul untuk user command cp. Nah, namanya adalah cp copy files dan directories. Di sini terdapat pertanyaan, apa sih guna dari cp command? Nah, guna dari cp command adalah copy source to desk or multiple sources to directory. Kita ketikkan saja di sini. Nah, kita sudah menuliskan apa sih fungsi dari cp command. Nah, fungsi dari cp command adalah mengcopy source to desk atau beberapa sources ke directory. Nah, berikutnya ada pertanyaan, what is the function of pwd command? Nah, langsung saja kita close dengan cara menekan Q. Kita masukkan lagi dengan pwd. Nah, di sini akan terlihat home analyst. Karena kita berada pada directory home analyst, di sini akan menunjukkan home analyst. Sehingga kita menyimpulkan bahwa pwd command itu akan menunjukkan lokasi di directory saat ini. Nah, lalu yang ketiga adalah create and change directories. Nah, pada langkah ini kita akan menggunakan change directory, make directory atau mkdir dan list directory atau ls commands. Nah, untuk note, a directory is another word for folder. Jadi kata directory itu sama artinya dengan folder. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengetikkan pwd home analyst. Nah, di sini kita ditunjukkan kita berada di home analyst. Kita sedang berada di home analyst. Nah, selanjutnya kita navigasi ke home analyst. Jika kita bukan di home analyst dengan cara mengetikkan command cd home analyst. Nah, kita dapat mengetikkan list min l di command prompt untuk melihat beberapa file yang kita punya. Langsung kita ketikkan saja. Nah, sini terdapat desktop, documents, download, lab support file, second drive, dan space.txt. Nah, command list min l ini, command list ini kita dapat melihat
file size, permissions, ownership, date of creation, dan lain sebagainya. Kita selanjutnya kita akan membuat beberapa folder ya. Kita akan membuat 3 folder baru, yaitu shops folder 1, shops folder 2, dan shops folder 3. Kita lalu akan mengetikkan mkdir atau make directory shops folder 1. Nah, di sini shops folder 1 telah dibuat dan dimasukkan ke dalam home analyst. Lalu kita bikin lagi folder yang kedua dengan cara yang sama, mengetikkan mkdir atau make directory, terus mengetikkan shops folder 2. Enter saja. Lalu yang ketiga kita akan membuat lagi shops folder 3. Nah, di sini kita telah membuat 3 macam filenya. Lalu kita harus mengecek atau memvalidasi apakah kita sudah mempunyai file tersebut atau tidak dengan cara mengetikkan ls. Nah, kita dapat menggunakan command list untuk melihat apakah kita sudah memiliki shops folder 1, shops folder 2, dan shops folder 3 di home analyst kita atau di directory home analyst kita. Di sini sudah terdapat shops folder 1, shops folder 2, dan shops folder 3. Artinya kita sudah berhasil menciptakan 3 folder baru. Lalu selanjutnya kita ketikkan cd home analyst. Nah, kita mengetikkan command cd home analyst shops folder 3 dan menekan enter. Nah, kita lalu akan masuk ke dalam folder shops folder 3. Nah, di sini terdapat pertanyaan, which folder are you in now? Di folder mana kita sekarang? Nah, kita dapat menjawab saya berada di folder shops folder 3. Nah, lalu terdapat challenge di sini untuk mengetikkan cd Nah, kita telah kembali ke folder asal kita atau direktori awal kita, yaitu home analyst. Di sini terdapat sebuah pertanyaan, why did this happen? Nah, ini adalah karena command cd akan mengarahkan ke home folder atau directory. Nah, jadi guna dari command cd ini kita akan diarahkan ke home folder atau home directory kita. Nah, lalu kita bisa membuat folder di dalam sebuah folder. Kita dapat membuat folder shops folder 4 di dalam shops folder 3 dengan cara mengetikkan mkdir atau make directory. Nah, kita dapat memasukkan shops folder 4 ke dalam shops folder 3 dengan cara mengetikkan make directory home analyst shops folder 3. Nah, ini adalah folder yang kita punya sebelumnya, dan kita tambahkan shops folder 4 untuk menambahkannya ke dalam shops folder 3. Kita klik saja enter. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan shops folder 4 ke dalam shops folder 3. Kita dapat mengeceknya dengan mengetikkan command list home analyst shops folder 3. Nah, ini command list untuk home analyst shops folder 3 adalah untuk mengecek isi dari shops folder 3. Kita tekan saja enter. Nah, kita dapat total 4. Artinya kita memiliki sebuah
data tentang shows folder 4, kapan dia dibuat, permission, dan lain sebagainya. Lalu kita, nah, di sini pastinya kita memiliki sebuah file yang memiliki dot atau double dot di depannya. Nah, selama ini kita menggunakan root directory. Nah, untuk mengecek dot dan double dot folder atau file, kita dapat mengetikkan ls. Kita masih menggunakan command list ya. Home analyst shops folder 3. Jadi kita dapat mengeceknya dengan mengetikkan list min la home analyst shows folder 3. Kita klik saja enter. Nah, jadi di sini kita dapat melihat file tersembunyi atau file yang tidak ditujukan, yaitu single dot atau double dot. Nah, lalu selanjutnya change the current directory to home analyst shows folder 3. Nah, kita dapat mengganti directory kita ke shows folder 3 dengan cara mengetikkan cd home analyst shops folder 3. Nah, di sini kita telah berhasil mengubah direktori utama kita dari home analyst ke shows folder 3. Terus kita dapat mengetikkan cd titik. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah direktori tidak berubah dan kita masih berada di folder shows folder 3. Apa yang terjadi? Lalu kita dapat mengganti directory dengan menggunakan double dot. Nah, double dot ini akan mengubah directory ke satu level berikutnya atau ke kumpulan yang lebih besarnya. Langsung saja kita praktekkan dengan mengetikkan cd double dot. Nah, kita akan masuk ke directory home kita. Jadi di sini terdapat pertanyaan what happens. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah directory berubah ke home analyst yang merupakan satu folder di atas shows folder 3. Nah, apa yang terjadi? Oh, apa yang akan terjadi jika kita mengetikkan lagi cd double dot? Lalu kita ketikkan lagi cd double dot. Nah, kita akan masuk ke folder atau directory home. Nah, sebelumnya kita berada di home analyst. Nah, jika kita menggunakan cd double dot, kita akan masuk ke dalam directory home. Lalu apa yang terjadi jika kita menggunakan cd double dot lagi? Kita akan masuk ke backlash atau backlash yang memiliki simbol seperti ini, yaitu root atau akar. Nah, jadi kita akan kembali ke backlash atau simbol yang seperti ini, yaitu root dari system file. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita mengetikkan cd double dot pada root cd. Nah, di sini tidak terjadi perubahan sama sekali karena backlash atau root dari sistem file tidak mempunyai satu file lagi di atasnya. Nah, di sini tidak akan terjadi pergantian directory karena tidak ada lagi file yang di atas backlash atau root dari sistem file. Lalu kita lanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu menggunakan cd command untuk
mengganti lagi ke direktori home analyst. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat, kita kembali lagi ke home analyst. Nah, di sini kita dapat menggunakan echo comment untuk membuat sebuah pesan. Nah, langsung saja kita praktekkan dan kita gunakan. Nah, jadi kita dapat menggunakan comment echo untuk memberikan pesan ini. Nah, ketika kita menekan enter, nah pesan ini akan masuk lagi ke dalam terminal. Nah, dengan menggunakan simbol ini atau simbol lebih besar dari, kita dapat memasukkan echo ke dalam text file dan bukan di terminalnya. Langsung saja kita coba. Nah, jadi kita di sini sudah membuat sebuah komen atau perintah echo. This is a message echo to the terminal by echo. Terus kita masukkan ke dalam some text file.txt. Kita menggunakan karakter lebih besar dari untuk memasukkannya ke dalam some text file.txt. Kita tekan saja enter. Nah, di sini tidak ada yang terjadi atau output yang terdapat di terminal. Nah, dan ada pertanyaan, no output was shown. Is this expected? Explain. Yes. Ya. Nah, jadi apakah itu expected? Ya, karena pesan yang di echo masuk ke dalam some text file.txt. Nah, lalu kita dapat melihat apakah kita mempunyai file some text file.txt dengan cara menuliskan list l some file. Nah, jadi kita dapat melihat isi dari. Nah, jadi kita dapat mengetikkan command list untuk melihat some text file.txt. Nah, akan muncul seperti ini yang mengartikan bahwa sebelumnya itu tidak ada some text file.txt. Nah, karena kita menggunakan echo, kita em, akan diciptakan some text file.txt. Kita akan mengeceknya dengan cara mengetikkan lagi dengan ls l. Nah, di sini akan muncul sebuah file baru yaitu sometextfile.txt. Kita dapat melihat isi dari sometextfile.txt dengan menggunakan command cat. Nah, di sini kita telah melihat apa sih isi dari sometextfile.txt. Nah, isinya tuh this is a message echoed to the terminal by echo. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita tulis di prompt tadi yaitu this is a message echoed to the terminal by echo. Nah, jadi masuknya itu ke dalam sometextfile.txt. Lalu kita dapat memasukkan lagi untuk echo-nya, kita gunakan command echo
Nah, di sini kita sudah memasukkan komen baru atau perintah baru. Echo echo this is a different message. Once again echo to the terminal by echo. Terus kita masukkan lagi dengan karakter ini ke dalam some text file.txt. Kita tekan saja enter. Terus kita lihat lagi apa sih isi dari some text file.txt-nya dengan menggunakan command cat lagi. Kita ketikkan saja cat some text file.txt. Nah, di sini terjadi perubahan isi dari some text file.txt. Nah, what happened to the text file? Explain. Nah, isi dari some text. Nah, jadi apa yang terjadi pada text filenya? Nah, jadi dari text filenya itu isinya itu telah berubah menjadi this is a different message. Once again echoed by the terminal to the terminal by echo. Nah, di sini nih karena kita menggunakan simbol ini yaitu satu lebih besar dari, kita menimpa atau menghancurkan isi file sebelumnya dan memasukkan isi yang baru yaitu this is a different message once again echoed by the terminal by echo. Jadi kita memasukkan lagi yang baru dan menghancurkan yang lama. Lalu langkah yang kelima, redirect and append to a text file. Nah, jadi kita dapat menggunakan simbol ini untuk redirecting data to files. Nah, perbedaannya itu yang dua ini menambahkan data dan tidak menghilangkan yang sebelumnya, yang tidak menimpa atau menghancurkan yang sebelumnya. Kita coba saja langsung dengan mengetikkan echo. Nah, jadi di sini saya sudah memasukkan komen echo. This is another line of text. Maaf ini saya salah ketik. Nah, jadi sudah dimasukkan comment echo. This is another line of text. It will appended to the output file. Nah, jadi ini nih komennya dan ini isi dari pesannya. Kita akan memasukkannya ke dalam some text file.txt menggunakan komen yang ini, 2 lebih besar dari. Lalu langsung saja kita enter. Kita lihat lagi apa sih isi dari some text file.txt dengan menggunakan command cat lagi. Kita langsung saja ketikkan cat some text file.txt. Nah, di sini saya sudah mengetikkan command cat some text file.txt untuk mengetahui apa isinya dari some text file.txt. Kita tekan saja enter.
Nah, di sini terdapat dua pesan, yaitu this is a different message. Once again echoed by the terminal by echo. Nah, ini yang pertama kali kita masukkan di sini. Lalu, this is another line of text. It will appended to the output file. Nah, ini kita telah masukkan di komen yang ini. Karena kita menggunakan dua lebih besar dari atau karakter ini, nah kita akan menambahkan dan tidak menghancurkan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya ini tidak akan hilang dan akan ditambahkan pesan baru yaitu ini. Nah, di sini terdapat pertanyaan, what happened to the text file? Explain. Nah, jadi apa yang terjadi ke text filenya? Terdapat pesan baru dan tidak terjadi penimpahan atau penghancuran pesan yang sebelumnya. Nah, ini jadi yang ini tidak akan uh, dihilangkan dan ditambahkan line baru yaitu ini. Nah, itulah guna dari dua lebih besar sama dengan atau karakter yang ini. Lalu langkah yang keenam, work with the hidden files of Linux. Nah, jadi terdapat hidden files dengan nama yang depannya itu adalah single dot. Contohnya itu dot file 5, dot file 6, dan dot file 7. Nah, kita dapat menggunakan list untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam home directory. Nah, sini saya diketikkan saja ls, terus kita dapat melihat berapa sih file atau folder yang kita punya. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 files. Nah, terus kita dapat menggunakan command list dan min la untuk melihat hidden files. Langsung saja kita lakukan, kita ketikkan saja ls min la. Nah, di sini akan ditunjukkan file-file yang disembunyikan dengan single dot di depannya. Jadi terdapat single dot seperti bash rc ini terdapat single dot artinya dia disembunyikan. .cache, .config, dan lain sebagainya. How many more files are displayed than before? Uh, Nah, how many more files are displayed than before? Nah, banyak file baru yang diperlihatkan karena menggunakan komen ls strip la yang menunjukkan hidden files. Nah, jadi ini hidden filesnya. Hidden files, hidden files, hidden files. Intinya yang terdapat titik di depannya adalah hidden files. Jadi possible to Nah, di sini terdapat pernyataan, apakah mungkin untuk menghid meng-hide ya. Jadi terdapat pertanyaan apakah mungkin untuk meng-hide sebuah direktoris dengan menambahkan dot sebelum namanya. Nah, jawabannya itu iya. Terdapat hidden directory pada output LA di atas. Nah, di sini terdapat pertanyaan, is it possible to hide entire directories by adding a dot before its name as well? Yang artinya, apakah mungkin untuk menyembunyikan sebuah directories dengan menambahkan dot sebelum namanya? Nah, jawabannya adalah ya, kita dapat menyembunyikannya. Terus, are there any directories in the output of ls strip la above? Nah, ya terdapat directories yang di list menggunakan list strip LA. Nah, berikan
tiga contoh hidden file yang ditunjukkan di komen ls strip la. Nah, terdapat banyak sekali ya di sini untuk hidden filesnya. Akan kita ambil contoh .cache, lalu bashrc, lalu lokal. Nah, di sini ada tiga contoh hidden files yang ditunjukkan di list LA di sini. Nah, kita sekarang dapat mengetik komen main ls. Nah, komen ini akan membantu kita untuk mengetahui lebih lanjut mengenai komen dari ls atau list directory contents. Lalu kita baca-baca saja, lalu kita tutup. Nah, di sini kita dapat melihat komen min LA, do not ignore entries starting with dot. Nah, jadi kita ketika kita menggunakan direct komen min atau strip A ini, kita mengindikasikan kita tidak ingin mengabaikan entry starting with dot. Jadi kita tidak ingin Nah, di sini kita terdapat strip A atau all. Kita tidak. Nah, di sini kita terdapat komen strip A, yaitu jangan mengignore entries with starting with dot. Jadi kita dapat melihat semua file yang memiliki nama dot di depannya. Jadi hidden file, kita dapat melihat hidden file menggunakan komen strip A di sini. Nah, lalu di sini di bawah ini terdapat komen strip A. Kita di sini gunanya adalah untuk do not ignore entries with starting with dot. Jadi kita dapat melihat semua file yang berawal dengan dot atau hidden files. Lalu kita dapat membaca-baca yang lainnya. Lalu kita dapat mematikannya dengan menekan tombol Q di keyboard. Lalu part 2, copying, deleting, and moving files. Nah, step pertama kita akan copy file. Kita dapat mengcopy file dengan cara mengetikkan cp some text. Nah, jadi kita dapat mengcopy some text file.txt ke dalam shops folder 2. Nah, jadi yang diutamakan dalam mengcopy adalah parameter pertama dan parameter kedua. Jadi parameter pertama akan di-copy ke dalam parameter kedua. Jadi yang sum text file.txt akan di-copy ke dalam shops folder 2. Kita tekan saja enter. Nah, what are the source and destination files? Nah, karena kita menggunakan sum text file.txt di depan, maka source-nya itu adalah sum text file.txt. Nah, jadi kita dapat menjawab pertanyaannya, yaitu source-nya sumtextfile.txt dan destination-nya shops folder 2. Nah, di sini kita dapat mengecek isi dari uh, sumtextfile apakah ada di shops folder 2. Kita dapat mengetikkan ls shops folder 2.
Nah, di sini kita dapat mengkonfirmasi bahwa di dalam source folder 2 terdapat some text file.txt. Nah, lalu kita lihat lagi apakah masih ada file some text file.txt di home directory dengan cara menggunakan command list l. Nah, di sini kita terlihat ya ada some text file.txt di sini. Jadi kita telah berhasil mengcopy dan menetapkan some text file.txt di home directory. Lalu gunanya copy adalah kita menyalin sebuah file ke dalam folder dan menetapkan folder original di tempatnya. Lalu langkah yang kedua, deleting file and directories. Kita dapat menggunakan command rm untuk menghapus sebuah file. Nah, langsung saja kita coba. Kita akan menghilangkan some text file.txt. Kita ketik saja rm some text file.txt. Kita pencet saja enter. Lalu kita cek apakah masih ada some text file.txt di home analyst kita dengan menggunakan command list l. Nah, di sini sudah hilang ya. Kan di sini masih ada. Setelah kita remove, some text file.txt-nya akan menghilang. Terus kita di Linux kita dapat menghapus sebuah directory atau sebuah file dengan cara menambahkan -r setelah rm. Langsung saja kita coba. Kita mengetikkan rm -r. Nah, di sini kita akan memilih folder mana yang akan kita hapus. Di sini saya memilih shops folder 1. Ketik saja enter. Nah, di sini saya sudah berhasil menghapus shops folder 1. Untuk memvalidasinya akan kita cek menggunakan command list. Nah, di sini sudah terlihat kita tidak mempunyai folder yang bernama shops folder 1. Nah, lalu langkah yang ketiga, moving files and directories. Nah, jadi di Linux ini kita juga dapat memindahkan files dan directories dengan cara menggunakan command mv atau move. Jadi kita di sini saya mencoba mengubah atau memindahkan some text file ke home analyst. Jadi yang sudah kita copy tadi di dalam source folder 2 akan saya keluarkan lagi ke home directory dengan cara menggunakan command mv, lalu kita ketikkan shops folder 2 some text txt. Nah, di sini kita dapat memindahkan some text file.txt dari shops folder 2 ke home dengan cara mengetikkan mv shops folder 2 slash some text file.txt. Nah, jadi di sini kita dapat memindahkan shops folder 2. Nah, jadi di sini kita dapat memindahkan some text file.txt dari shops folder 2 ke home directory dengan cara mengetikkan command move shops folder 2 some text file.txt. Kita klik saja enter. What command do you use to copy the text? Lalu di sini kita dapat melihat lagi apakah masih ada some text file di dalam source folder 2 dengan cara mengetikkan command list. Nah, di sini totalnya 0, artinya source folder 2 tidak memiliki isi atau 0.
Lalu kita dapat mengubah juga, kita dapat menghapus juga dari shows folder 2 dengan cara eh, mengetikkan rm. Nah, kita dapat menghapus shows folder 2 dengan cara mengetikkan command remove. eh, em, kita dapat oke, di sini kita dapat menghapus dari shows folder 2 dengan cara mengetik command rm strip r shows folder 2. Kita enter saja. Nah, what command did you use to accomplish the task? Jadi, command apa yang kita gunakan untuk menghapus shows folder 2? Kita menggunakan command rm r shows folder 2. Nah, ini adalah command yang kita gunakan untuk menghapus shows folder 2. Nah, di sini terdapat pertanyaan lagi, apa sih keuntungan dari menggunakan Linux command line? Nah, di sini ada reflection yang terakhir, what are the advantages of using the Linux command line? Nah, di sini kita ditanyakan apa keuntungan dari menggunakan Linux command line. Nah, keuntungannya adalah pengguna dapat memiliki kontrol dan kebebasan lebih. Linux juga menggunakan resource yang sedikit seperti RAM dan prosesor. Ketika pengguna telah terbiasa, mereka akan dengan mudah mengeksekusi banyak hal di Linux tersebut. Nah, mungkin segitu saja untuk video lab praktikum saya yang ketiga. Terima kasih sudah menyaksikan.